Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasan Septiawan dengan NIM 200241252, PGKR 6B, UAS Kesehatan Olahraga, dosen pengampu Erik Prayogo Walter MPD. Di sini akan saya menjelaskan mata kuliah UAS yang saya kerjakan, yaitu stres dalam olahraga. Mungkin kita bisa melanjutkan bagaimana penjelasan stres dalam olahraga ini. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengertian stres. Di sini saya menggunakan dua ahli atau menurut pandangan para ahli. Yang pertama adalah menurut Sophia 2008 halaman buku 85. Stres merupakan suatu respon adaptif terhadap satu situasi yang dirasakan menantang atau mengancam kesehatan seseorang. Yang kedua, Hensling dalam 1981 yang mendefinisikan stres sebagai respon yang tidak spesifik dari tubuh pada setiap tuntunan yang dikenakan padanya. Stres adalah suatu keadaan yang bersifat internal yang bisa disebabkan oleh tuntutan fisik, badan atau lingkungan, dan situasi sosial yang berpotensi merusak dan tidak terkontrol. Oke, selanjutnya jenis stres. Di sini ada beberapa jenis stres, yaitu yang pertama outrage, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif, dan kurung bersifat membangun. Hal tersebut termasuk kesejahteraan individu dan juga organisasi yang diasosiasikan dengan pertumbuhan fleksibilitas, kemampuan adaptif, dan tingkat performance yang tinggi. Yang kedua, distress, yaitu hasil respon yang terhadap stres yang bersifat tidak sehat, negatif, dan destruktif, bersifat merusak. Hal tersebut termasuk konsekuensi individu dan juga organisasi seperti penyakit kardiovaskuler. Dan terakhir, sistematik stres yang didefinisikan oleh Shield tadi dalam halaman 1981 sebagai respon non-fisik dari tubuh terhadap beberapa tuntunan lingkungan. Shield mengidentifikasikan 3 tahap respon sistematik tubuh terhadap kondisi-kondisi terpenuh stres yang diistilahkan General Adaptation Syndrome atau disingkat GAS. Tahap pertama adalah alarm reaction. Tahap ini bisa diartikan sebagai pertahanan tubuh. Tahap kedua adalah resist atau adaptif, dengan tahap ketiga adalah action atau kelelahan. Oke, yang selanjutnya waspadai stres. Di sini ada beberapa, yaitu pertama stimulus, keadaan atau situasi dan peristiwa yang dirasakan mengancam atau membahayakan menghasilkan perasaan tegang disebut sebagai stresor. Beberapa ahli yang menganut pendekatan ini kategorikan stresor menjadi 3. Yang pertama, keadaan kronis, contoh hidup dalam keadaan suasana yang bising, peristiwa hidup yang penting, contoh kehilangan seseorang yang disayangi, peristiwa katastrofik atau contoh gempa bumi. Yang kedua, respon. Respon adalah reaksi seseorang terhadap stres terhadap 2 komponen, yaitu saling berhubungan, komponen fisiologis dan komponen psikologis, di mana kedua respon tersebut dengan stres atau ketegangan. Yang pertama, komponen fisiologis, misalnya detak jantung, sakit perut, keringat. Yang kedua, komponen psikologis, misalnya pola berpikir dan emosi. Selanjutnya, proses. Stres sebagai situasi proses terdiri dari stress atau strange ditambah dengan satu dimensi yang penting, yaitu hubungan antara manusia dengan lingkungan. Proses ini melibatkan interaksi dan menyesuaikan dari yang kontinu dengan disebut juga dengan istilah transaksi antara manusia dengan lingkungan, yang di dalamnya termasuk perasaan yang dialami dan bagaimana orang lain merasakannya. Oke, kita lanjut penyebab stres. Di sini ada beberapa penyebab stres, yaitu pertama, extra organization stress yang terdiri dari perubahan sosial, teknologi, keluarga, relokasi, keadaan ekonomi dan keuangan, ras dan kelas, dan keadaan komunitas dan tempat tinggal. Yang kedua, organization stress yang terdiri dari kebijakan organisasi, struktur organisasi, keadaan fisik dalam organisasi, dan proses yang terjadi dalam organisasi. Yang ketiga, group stress yang terdiri dari kekurangan kebersamaan dalam grup, kekurangan dukungan sosial, serta adanya konflik intra-individu, interpersonal, dan intergrup. Dan keempat, individual yang terdiri dari terjadinya konflik dan ketidakjelasan peran serta disposisi individu seperti pola kepribadian tipe A, kontrol personal, large hyperspace, dari data tahanan psikologis.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun penulisan yang salah, saya mohon maaf. Begitulah tentang olahraga, bagaimana caranya kita untuk menjaga kesehatan dan menjaga imun atau tubuh kita dari penyakit. Salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.